si lisosomnya pecahin semuanya. Hanya bagian itu ya. Karena selaput kamu akan dihilangin, nah kayak gitu. Nanti jadilah kita, tangannya jadi kayak itu ya. Itu apoptosis. Semua dikerjain oleh lisosom. Termasuk yang lain itu pencernaan intrasel juga. Pencernaan intrasel yang fagositosis tadi. Intrasel. Nah, istilahnya nih, fagositosis. Lisosom. Kemudian yang lain menembus zona pelusida ovum saat ekor berudu dan berudu karena dia mau jadi katak ya, agar dia menjadi katak. Untuk jadi katak. Nah itu pun pokoknya segala sesuatu yang dihilang-hilangin, tapi memang harus tumbuh atau untuk menjadi sesuatu yang baru kayak metamorfosis itu pasti kerjaannya si lisosom. Itu ya. Oke, itu 12. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, boleh kalian tanyakan. 13, 14, 15. Selanjutnya nomor 13, masih mengenai lisosom nih. Lisosom memiliki karakter unik bersifat autofagi yang menyebabkan sel mengalami autofagi nih barusan masih ada ya. Yang mana nih autolisis? Enggak ya. Autoimun ini penyakit. Perilaku sel ini, perilaku sel yang kayak tidak dapat dikendalikan gitu ya. Auto repair, perbaikan ya udah kayaknya ini ya. Autofusion ini penggabungan dua sel yang berdekatan. Autooksidasi. Autooksidasi ini apa ya maksudnya ya? Pada apa gitu autooksidasi? Mengoksidasi dirinya sendiri. Wah, agak-agak jauh lah ya. Ya, pokoknya ini nih untuk yang lisosom. Nomor 14, organel sel yang berfungsi menggerakkan benang-benang spindle ke arah kutub pada saat pembelahan sel. Yang ditanya organel berarti siapa ya? Ya, pada saat reproduksi sel. Yang organel yang diminta ya. Ini organel, ini juga organel, ini bukan organel. Berarti antara dua nih, sentrosom atau sentromer. Ya, bedanya ini mah pada kromosom. Ingat-ingat ya, bagian melekuk pada kromosom. Yang melekuknya di mana? Bisa di tengah, jadi tipe kromosom yang metasentrik gitu kan. Bisa di ujung, jadi telosentrik, submetasentrik, nah itu sentromer. Jadi bagian melekuk pada kromosom. Jadi jawabannya karena organel adalah
sentrosom. Nah, dia akan membentuk spindle. Mengikat kromosom. Kinetokor itu protein pada sentromer. Ini tempat melekat spindle. Ya, terakhir. Udah tadi ya. Semuanya betul. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Silakan. Baik. Kita jaring sudah ada di 660. Oke, jaringan, kita lihat jaringan tumbuhan dulu. Ya, Bapak tampilkan ini aja deh. PPT-nya ya. Ya, ini jaringan tumbuhan. Kita review aja. Yang pertama ada jaringan merisem yang senantiasa membelah dan jaringan permanen yang sudah stop membelah. Yang jaringan merisemnya ada dibagi menjadi letak dan asal terbentuknya. Kalian bisa lihat di sana ada apikal, lateral, interkalar. Yang apikal itu berarti di ujung ya. Jadi ujung. Nggak bisa, ya. Apikal di ujung, interkalar di ruas, lateral itu di samping yang bikin si batang jadi gede. Kemudian berdasarkan asal terbentuknya ada primer itu berarti berasal dari embrio. Kemudian sekunder itu dari pertumbuhan jaringan primer karena tadi embrio nanti jadi anak. Nah, jaringan-jaringan yang udah ada pada embrio atau anak tadi kita sebut nanti jaringan sekunder gitu. Kalau promerisem yang ada pada saat sebelum embrio atau jaringan awal banget ya, jaringan awal yang nantinya akan berkembang jadi embrio. Selanjutnya jaringan permanen, ini ada 4, ada epidermis, ada parenkim, ada pengangkut, dan ada penyokong. Nah, kalian bisa lihat di sini, mulai dari epidermis sampai penyokong, sampai nanti pengangkut sih yang terakhir ya. Ya, ini fungsi jaringan merisem. Dia bersifat embrionik. Kemudian ukurannya sel kecil, nukleusnya besar, vakulanya kecil, dan kaya cairan sel atau sitoplasma. Ya. Selnya berbentuk kubus atau prisma.
ya, ini diingat-ingat aja. Nah, ini ada yang tadi dijelaskan ya. Sekunder berarti dari primer, primer dari meristem. Oke, ini adalah gambar ujung akar dan ujung batang. Sementara yang sebelah sini ini adalah kambium. Oke, selanjutnya berdasarkan letaknya ada apikal, interkalar, dan lateral. Yang tadi ini nih interkalar nih, yang di sela-sela peruas, lateral yang di pinggir-pinggirnya yang menyebabkan batang jadi besar. Nah, selanjutnya jaringan dewasa. Yang pertama kita bahas adalah jaringan epidermis. Bedanya sama meristem, kalau yang meristem itu masih aktif membelah, sementara yang dewasa ya udah stop gitu ya. Kalau udah membelah, tinggal dia berfungsi secara fungsional aja, nggak perlu dia membelah lagi. Beda sama meristem. Tuh di sini udah ada ya aktivitasnya, tidak untuk memperbanyak diri, sel-selnya relatif tetap, kadang-kadang selnya mati, umumnya selnya ini sudah mati, tapi setelah berfungsi secara fungsional, misalnya kayak silem, epidermis, itu semuanya udah mati. Makanya dia udah tidak bisa melakukan fotosintesis gitu ya. Kemudian sklerenkim itu pun sudah mati, tapi matinya setelah dia berfungsi secara fungsional, kayak epidermis di bagian luar permukaan tumbuhan ada yang jadi duri, kemudian ada yang jadi sel penutup stomata, jadi rambut akar. Jadi ternyata mereka itu nggak perlu hidup. Gitu. Mengalami penebalan dinding sel, dijumpai ruang antar sel. Ya, ini sifat-sifat jaringan dewasa. Kita lihat yang pertama adalah epidermis. Ya, epidermis adalah jaringan yang pertama kali kita bertemu dari tumbuhan. Jadi tumbuhan segede itu, maka kita pasti ketemu si epidermis. Ya, ciri-cirinya yang perlu diingat-ingat nih, berkutikula, selnya rapat, tidak berklorofil. Ini aja yang umum loh ya. Ini yang umum. Yang umum ini aja. Ya, kutin sama kutikula sama. Selnya hidup, ada yang hidupnya, tapi tidak semuanya hidup. Makanya ini nggak bapak ciri ya. Sebagai pelindung, oke, ini apa fungsinya ya. Kehilangan air itu maksudnya supaya tidak menguap atau transpirasi. Untuk perubahan suhu, ya kalau tumbuhan ngeluarin banyak air dalam bentuk uap, berarti suhunya akan relatif turun. Nah, epidermis ini walaupun dia cuma selembar atau selapis, ternyata ada modifikasi yang lain. Contohnya ini, modifikasi epidermis ini yang perlu diingat-ingat. Yang pertama adalah dia jadi stomata, atau sebenarnya sel penutup stomata. Kemudian trikoma ini nih. Ini perbesaran kecil banget ya. Pernah kita lihat rambut pada daun-daunan. Nah, itu adalah trikoma. Diperbesar ratusan kali jadilah seperti ini. Biasanya fungsinya untuk proteksi juga karena ada di epidermis. Spina atau duri, jelas kalau spina, filamen ini epidermis tapi yang berlapis. Jadi tadi ini ada di sebelumnya tuh. Epidermis pada umumnya selapis, tapi ada yang berlapis disebut filamen. Jadi khusus filamen, dia berlapis. Jadi ada beberapa lapis karena fungsinya untuk alat penyimpan air. Gitu. Sel kipas ini untuk menyimpan air dan menggulung daun. Pernah kita bahas di fotosintesis pada jagung. Ini contohnya jagung-jagung. Kemudian yang dia harus menggulung daun pada saat kondisi lingkungan terik ya, pokoknya tumbuhan C4. Sel kersik ini untuk memperkuat juga, untuk proteksi juga is okay ya, karena masih ada di epidermis. Ada lagi kayak rambut akar.
Oh, di sini nggak ada nih. Rambut akar berarti untuk menyerap air. Boleh ditambahin ya, rambut akar untuk menyerap. Selanjutnya adalah jaringan dasar atau parenkim. Ini adalah jaringan yang ini pun ada klasifikasinya atau dibedakan. Yang pertama klorenkim, pasti dia mengandung klorofil. Yang jelas ya. Ya, terima kasih ya. Kurang dekat berarti. Nah ini udah deket nih. Ya, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya ini ada klorenkim, ada klornya, ada klorofilnya ya. Berarti semua jaringan yang menyebabkan tumbuhan itu hijau pasti ada di bagian parenkim. Kemudian ada air. Air itu udara, kim itu ya parenkim juga. Berarti parenkim yang berfungsi khusus untuk menyimpan udara. Biasanya iya, ini untuk agar dia bisa tetap mengambang. Contohnya pada tumbuhan air. Begitu. Yang fungsi karena rongga berarti makin banyak udara terperangkap di sana. Nah ini kelihatannya ya, klorenkim jelas hijau. Aerenkim, ini aerenkim. Ini kayaknya kebalik deh ya, ini actinenkim, ini aerenkim nih, kebolak nih. Ini yang kayak bintang tuh kayak gini bintang. Ini yang aerenkim. Contoh lain, ada parenkim penyimpan cadangan makanan, ada parenkim pengangkutan, ada parenkim regenerasi, masih banyak ya. Jadi ada klorenkim, aerenkim, actinenkim, parenkim pengangkut secara ekstravaskuler, parenkim regenerasi, dan parenkim apa tadi? Endodermis ya, itu juga termasuk parenkim. Tadi ada klorenkim. Ini belum dikasih judul ya. Judulnya adalah jaringan tumbuhan. Ini bukan tambahan ya, tumbuhan. Ya, ini termasuk jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau permanen. Ya, tadi ada klorenkim, aerenkim, ada actinenkim, ada lagi parenkim, pengangkut secara ekstravasikuler, di luar xilem dan flum gitu ya, ekstravaskuler. Kemudian ada
endodermis, ini parenkim. Ada parenkim penimbun untuk menimbun cadangan makanan atau kita sebut parenkim endosperma. Dan yang terakhir parenkim regenerasi. Berarti jelas namanya ya, untuk perbaikan. Nah, ini modifikasi atau turunan-turunan dari parenkim. Oke, kemudian ada lagi jaringan penyokong. Penyokong atau penunjang. Ini tuh ada kolenkim dan sklerenkim. Ingat-ingat, kolenkim itu pada tumbuhan yang masih atau pada organ muda, terutama ya pada organ yang masih muda, yang masih tumbuh gitu ya. Jadi dia sel-selnya masih hidup. Sklerenkim ini pada organ tua. Oke, judulnya penyokong penunjang ya, berarti untuk penguat. Penguat. Begitu ya, ada nggak ya di sini tabelnya biar langsung. Ada kayaknya. Sudah ada. Ya udah, langsung ke bagian yang terakhir adalah pengangkut. Pengangkut udah jelas, ini secara vaskuler. Artinya vaskuler itu di dalam pembuluh angkut. Kalau tadi ekstra itu di luar. Ini di luar. Di luar. Xilem dan phloem, XF ya. Kalau ini secara vaskuler oleh xilem dan phloem. Nah, itu udah cuman itu aja ya. Jadi epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut. Sekarang kita langsung ke latihan soalnya ya. Kita eksplor di sana aja. Udah kita ngurut sekarang. Nanti lupa. Ya, baik, nomor 1, merisem apikal dapat berfungsi untuk pertumbuhan dan diferensiasi. Merisem apikal itu ada di bagian ujung kan? Berarti semua yang berkaitan dengan ujung tanaman. Ujung akar, oke. Daun, berfungsi pertumbuhan daun, iya. Karena daun-daun muda itu munculnya dari tunas yang baru tumbuh, ujung atau tunas. Maka kalau tunas yang tumbuh cuman batang, ya berarti kan nggak lucu juga, ya nggak ada daunnya. Oh, pasti daun dari sana juga. Ujung batang, betul. Bagaimana dengan cabang akar? Ya, cabang akar ini dibentuk oleh kambium. Kambium itu adalah meristem sekunder. Kambium apa tuh? Ya, kambium tepi atau perikambium atau perisikel. Perisikel. Nah, ini baru akan bentuk cabang akar. Yang namanya kambium ini tadi meristem lateral. Dan termasuk meristem sekunder. Kalau apikal itu primer ya. Berarti jawabannya A. Nomor 2,
Pernyataan yang terkait dengan pembentukan akar lateral. Akar lateral ya. Tadi meristem lateral atau ya tadi termasuk meristem sekunder. Sekunder ya. Sekarang yang ditanya akar lateral. Akar lateral itu ya akar samping, atau si cabang akar. Oh, ternyata masih berhubungan. Dilakukan oleh perisikal betul, sekunder betul, perikambium betul, prosesnya tergolong eksogen. Eksogen itu artinya apa? Eksogen ada endogen, ada eksogen. Kalau eksogen itu pertumbuhannya dari luar, jaringan, luar jaringan, atau dari jaringan yang di luar gitu ya. Yang berasal dari luar atau terletak di luar. Exit. Misalnya epidermis. Sementara yang namanya kambium, kita tahu sendiri, kambium itu kan dia termasuk meristem sekunder kan. Dia yang terbentuk yang kedua setelah meristem primer terbentuk. Nah, ini kalau ini adalah perisikal, ini perisikal. Maka si perisikal ini akan mendorong. Nah, kayak gitu. Mendorong keluar, jadilah ini yang kita sebut dengan cabang akar. Nah, ya. Ini yang kita sebut dengan akar cabang. Kalian bisa lihat di sana ya, berarti munculnya dari dalam. Artinya bukan eksogen alias endogen. Secara endogen. Endo dalam ya. Endogen berarti 1, 2, 3. Ini teh gambar batang, gambar akar. Akar apa tuh yang ada kambiumnya? Ya gampang aja Pak, akar dikotil. Apapun boleh akar dikotil, yang penting bukan akar monokotil ya. Oke, 2 selesai, cek lagi soal selanjutnya. Nomor 3, lingkaran tahun pada batang pohon terjadi karena perbedaan. Lingkaran tahun pada batang, berarti pada batang yang berkayu ya. Ini pasti dikotil nih, karena ada kambiumnya. Lingkaran tahun ini aktivitas siapa? Oleh aktivitas kambium, terutama kambium vaskuler. Nah, yang dia membentuk apa nih kambium vaskuler? Membentuk xilem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Makin banyak, nanti makin numpuk si lingkaran-lingkaran itu, karena kita tahu sendiri yang namanya kambium itu bentuknya lingkaran. Si lingkaran itu membentuk xilem ke dalam terus, dia jadi bikin lingkaran lagi.
Nanti beda musim, nanti lingkarannya misalnya musim kering maka lingkarannya jauh lebih tipis. Nanti musim hujan atau lagi basah nanti lingkarannya lebih tebal, sel-selnya lebih gede gitu ya karena tumbuhan kan dia punya kemampuan adaptasi. Nanti dia terus membentuk karena usianya berbeda akan terbentuk lingkaran-lingkaran seperti itu. Jadi kayak fosil kayak gitu. Jadi usianya beda-beda, ini beda-beda musimnya sehingga terbentuk lingkaran dengan pola seperti itu. Itu yang kita sebut dengan lingkaran tahun. Nah, terjadi karena lingkaran tahun pada batang pohon terjadi karena ini basicnya ini ya, basic pengetahuannya di sini. Lingkaran tahun dibentuk oleh kambium vaskuler atau kambium intravaskuler, boleh. Ketebalan dinding dan ukuran sel kayu. Sel kayu itu apa? Xilem atau floem? Sel kayu itu nih, ya. Sel kayu. Yang ini sel tapis. Yang namanya lingkaran kayu, ini nantinya jadi kulit kayu nih. Nah, ya. Mana yang lebih tebal kayunya atau kulit kayunya? Ya, pasti ini yang lebih tebalnya. Si kayunya. Sehingga ketebalan dinding dan ukuran sel kayu yang tumbuh pada musim berbeda. Betul. Ukuran diameter trakea pada awal dan akhir pertumbuhan kayu. Ini nggak dijelaskan, awal dan akhirnya kapan. Ukuran diameter trakea. Trakea memang betul, ini adalah komponen dari xilem. Komponen dari xilem. Selain trakea, ada trakeid, jadi nggak hanya trakea saja. Trakea, trakeid, kemudian parenkim, xilem, jadi mereka bergabung semuanya. Parenkim, xilem, dan serat. Jadi nggak hanya trakea. Serat, xilem. Makanya yang B salah ya. Ini yang benar nih. Posisi serat, nah ini serat yang disebut tadi, yang tidak teratur pada pohon. Yang namanya lingkaran tahun itu teratur. Karena tadi perbedaan musimnya berbeda. Kalau di kita sih sama aja ya. Ya, kemarau dan musim hujan ya memang beda-beda dikit. Kalau yang di luar negeri itu pasti beda banget, kelihatan banget ya. Ketebalan dinding sel parenkim xilem. Oke, yang namanya masih dia parenkim, dinding selnya sama semua. Karena yang namanya parenkim ya, ketebalannya sama dinding sel loh ya. Yang akan berbeda itu, yang berbeda, nih Bapak kasih catatan. Yang berbeda dinding sel itu bukan pada parenkim, karena ini ingat parenkim. Dinding selnya sama. Yang berbeda itu pada jaringan, masih ingat tuh, jaringan penyokong, kolenkim, dan sklerenkim, yang tentu saja di sini tidak berperan secara langsung yang membuat si lingkaran tahun. Kalau kolenkim ini lebih tipis, yang ini jauh lebih tebal. Nah, jadi salah juga ya. Ketebalan getah yang dihasilkan kayu. Kalau yang namanya getah ini kan cairan ya. Jadi kalau cairan ya bukan tebal tapi volume atau banyaknya getah. Seperti itu. Lagian yang namanya kayu dia tidak menghasilkan getah. Getah itu dihasilkan tadi Bapak tambahin deh. Nah, di sini ada. Jadi kepikiran. Dan parenkim sekresi. Sekresi ini produksi getah. Salah satunya produksi getah, minyak, begitu ya. Jadi oleh parenkim bukan oleh kayu. Jadi itu kesalahannya. Makanya di sini ya kurang tepat semuanya. Yang paling tepat adalah yang A. Gitu ya.
Selanjutnya, jaringan epidermis yang rusak pada batang akan segera digantikan oleh jaringan. Nah, lihat di sini. Ya, batang-batang yang sudah pada tua, ini nih jadi pada rusak nih. Salah satunya kelihatan di sini ya. Atau ini Bapak rusak deh. Nah, kayak gini. Nah, karena tumbuhan itu makin dewasa, makin melebar, maka jaringan epidermis yang dibentuk pada awal si tumbuhan itu hidup, dia nggak bisa menyokong lagi. Jadi yang asalnya tumbuhan awal segede gini, kemudian jadi tumbuhan yang segede kayak gini, sementara epidermis itu tadi termasuk jaringan dewasa yang nggak bisa membelah lagi secepat tumbuhan itu tumbuh, maka dia akan rusak. Nah, harus diganti dong ya. Harus diganti, kalau nggak diganti nanti nggak ada proteksi yang lain. Nah, penggantinya akan segera digantikan oleh jaringan yang kita sebut dengan jaringan periderm. Karena digantikan ya. Digantikan oleh periderm. Ya, deket-deketlah sama epidermis. Tapi bedanya periderm ini dibentuk oleh velogen. Velogen atau cambium gabus. Cambium gabus. Gabus jelas itu untuk proteksi. Cambium gabus ini ada di bagian di korteks. Di bagian korteks. Nah, si gabus ini kok bisa dia menggantikan epidermis? Dia akan membentuk yang namanya yang kita sebut dengan, kayaknya kalian masih ingat ya waktu pertumbuhan perkembangan, ada velum, ada veloderm. Begitu. Nah, velum dan veloderm juga jaringan gabusnya atau cambium gabusnya ini kita kenal dengan periderm. Disebut periderm. Peri itu artinya permukaan ya. Periderm. Nah, periderm ini dia terdapat bukan luka sih. Epidermis yang rusak. Epidermis yang rusak karena tadi si batang melebar gitu ya. Jadi si epidermisnya kayak dipaksa melar, akibatnya pecah. Nah, ternyata ini membentuk organ lain. Disebut lentisel. Nah, lentisel ini fungsinya untuk apa? Ini semacam stomata, atau analog. Stomata, yang namanya stomata itu untuk pertukaran gas. Kayak bernapas, tapi pada batang. Kan tadi yang dibayangin batang, kalau pada daun kan udah ada ya. Udah ada stomatanya kalau pada daun. Jadi kalau pada batang, ternyata ada juga stomata, tapi namanya bukan stomata alias lentisel. Pada batang, pada akar pun ada. Pada akar pun ada yang membentuknya perisikal dan akar. Oke, berarti jawabannya periderm ya. Yang membentuknya velogen. Velum ini bertambahin ke arah luar. Jadi kayak silem tadi ya. Silem ke arah dalamnya. Ini ke arah dalam. Ini sebagai silemnya. Oke, jaringan epidermis
dapat berdiferensiasi membentuk bagian berikut kecuali betul. Buliform tadi ini adalah sel kipas. Nama lainnya. Berarti yang bukan ya jelas pasti lentisel. Masih ada. Ya ini bisa dikerjain sampai nomor berapa nih? 11, 12, 13. Nah, jaringan hewannya, oh ini harusnya sampai nomor 15. Karena waktunya habis ya, nanti kita lanjutkan besok ya, kita habisin besok. Dan kita lanjutkan ke jaringan hewannya. Oke, ini Bapak mending nerangin dulu materinya atau mending bahas soal sambil ngejelasin ya? Menurut kalian mending yang mana? Materi dulu baru ke soal atau bahas soal sambil masukin materinya? What do you think? Bahas soal sambil bahas materi kayaknya, Pak. Iya ya, oke. Jadi biar lebih cepat ya. Jadi kayaknya kayaknya Iya. asa kurang wae gitu waktunya teh. Ini belum selesai, ini juga belum selesai. Jadi Bapak juga ngejelasin juga rada-rada setengah-setengah tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi besok kita langsung ke pembahasan soal ya. Baik, terima kasih kalian yang ada di sana ya. Yang ya. Terima kasih, Pak.